Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Apa yang ada di kepala kalian kalau ngeliat tanda peringatan seperti ini? Sebagian besar dari kita pasti bakalan nurut kan? Cuma kadang banyak juga yang ngeremehin peringatan itu loh. Palingan gak bakal kenapa-napa lah. Nah sayangnya beberapa yang ngeremehin itu justru berakhir dengan sangat tragis. Mau tahu gimana endingnya bagi mereka? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Muhammad Anwar. Kalian tahu Pulau Komodo yang ada di NTT kan? Nah, udah jelas tempat itu tuh dilindungi oleh pemerintah ya. Jadi di sana tuh nggak boleh ada aktivitas apapun karena bisa membahayakan komodo yang udah langka ini. Ya, selain komodo, sebenarnya bahaya juga untuk siapapun sih. Itulah yang dialami sama nelayan bernama Muhammad Anwar. Jadi sebenarnya udah banyak larangan ya untuk warga di sana, cuma dia tuh masih ngeyel dan tetap masuk ke area terlarang ini untuk memetik buah. Nah, waktu lagi manjat pohon, kakinya tuh tiba-tiba aja kepleset yang membuatnya terluka cukup parah di bagian kaki dan juga tangannya. Disinilah bencananya dimulai. Bau darahnya itu dengan cepat menarik perhatian 2 ekor komodo yang ada di dekatnya. Ya, mungkin pada belum tahu ya kalau kadal purba yang bisa tumbuh sampai 3 meter ini emang punya penciuman tajam. Bahkan mereka bisa mencium darah dari jarak beberapa kilometer loh. Ya, meskipun udah berusaha teriak minta tolong, tapi sayang, warga yang dengar teriakannya pun nggak bisa berbuat banyak dan kondisi Anwar juga sudah terlalu parah. Lengan, kaki, dan lehernya habis digigit sama mereka. Insiden ini menjadi berita besar di seluruh dunia karena ini tuh adalah kasus serangan komodo fatal pertama pada orang dewasa di pulau itu setelah lebih dari 30 tahun. Tommy Woodward. Kadang kalau lagi nongkrong sama teman-teman, ada orang-orang yang berubah jadi sosok jagoan gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah Tommy Woodward. Jadi dia tuh lagi nongkrong di pinggir danau di Texas gitu, dimana di situ udah ada papan peringatan besar banget, no swimming alligators, yang artinya dilarang untuk berenang karena banyak buaya ya. Bahkan warga sekitar juga udah paham banget nih kalau di sana sering muncul seekor buaya raksasa sepanjang 3 meter. Cuma karena ada pengaruh alkoholnya juga, dengan bodohnya si Tommy ini tetap nyebur ke sana jam 2 pagi. Meskipun teman-temannya udah ingetin dan juga ngelarang dia, Tommy yang sok jagoan ini malah ngelepas kaos dan juga dompetnya sambil bilang, peduli amat sama buaya. Nah, sampai sini kalian pasti udah bisa nebak lah ya apa yang terjadi selanjutnya. Setelah beberapa menit nyebur ke sana, sang penguasa tuh langsung muncul dan menyerang si Tommy. Gigitannya langsung merobek tangannya dan gak lama kemudian diseretlah dia ke dalam air. Lalu untuk teman-temannya gimana? Jelas nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Mereka cuma bisa teriak-teriak sambil ngeliat temennya ini dimangsa sama buaya. Tim penyelamat aja baru menemukan jasadnya itu 2 jam setelah kejadian dengan luka gigitan parah. Dan faktanya ini jadi serangan buaya pertama serta mematikan yang pernah terjadi di Texas dalam sejarah. Kebayang gak sih kalian diterkam buaya sepanjang 3 meter? Yang berarti itu hampir 2 kalinya manusia loh. Kebayangkan tenaganya itu sekuat apa? David Potts. Kadang tempat yang kelihatannya indah justru bisa jadi sangat berbahaya kalau kita tuh nggak peduli sama peringatan yang ada di sana ya. Mungkin itulah yang dialami sama David Potts, seorang pria 44 tahun asal California yang lagi liburan di Hawaii. Jadi hari itu David dan tunangannya jalan-jalan ke Nakalele Point, salah satu spot terkenal dengan blowhole-nya ya. Lihat ada semburan air di antara batu karang gitu emang menarik sih. Dan ini cuma bisa dilihat dari jauh doang ya, soalnya di sana juga udah ada papan peringatan tentang bahaya ombak besar yang bisa datang tiba-tiba dan bikin apapun keseret ke dalam lubangnya. Nah sayangnya nih, David justru berdiri persis di tepi blowhole-nya. Ya, dalam hitungan detik, ombak yang jauh lebih besar datang dan juga menghantam pesisir, sehingga langsung bikin dia kehilangan keseimbangan dan masuk ke dalam lubang. Dalam sekejap, David menghilang, tersedot ke bawah oleh kekuatan air yang begitu dahsyat. Dan tahu nggak apa yang lebih sedihnya? Meskipun tim penyelamat langsung mencari berhari-hari dengan bantuan kapal, penyelam, hingga helikopter, tapi sayangnya jasad David Potts tidak pernah ditemukan. Diyakini petugas, lubang itu terhubung langsung ke lautan terbuka lewat terowongan bawah laut, sehingga tubuh David kemungkinan besar udah terseret jauh ke samudra. Ditambah lagi, calon istrinya ternyata sedang berjuang melawan kanker stadium 4 ya teman-teman. Bayangin deh jadi dia harus operasi besar hanya beberapa hari setelah ini sambil menghadapi kenyataan bahwa tunangannya tidak pernah ditemukan.
Oliver Park. Machu Picchu emang selalu masuk bucket list aku sih. Ngeliat dari video-video yang ada di internet aja udah kebayang indah banget kan? Plus, aku juga selalu penasaran sama sejarahnya. Tapi dibalik itu semua, tetap ada bahayanya juga nih ya. Katanya, jalur-jalur untuk kesana tuh sempit karena di tepi tebing yang curam gitu ya teman-teman. So, kalau salah-salah melangkah sedikit aja, ya kalian tau lah ya gimana endingnya. Dan sayangnya, itu pernah terjadi. Itulah yang dirasain sama turis asal Jerman yang bernama Oliver Park. Jadi, pada tanggal 29 Juni 2016, dia datang bersama rombongan tur untuk melihat langsung keajaiban Machu Picchu. Sejak masih dalam perjalanan, saking excitednya nih, dia tuh udah foto-foto terus. Nah, waktu sampai di bagian atas Machu Picchu, Oliver melihat kalau ada spot foto yang sangat menarik. Tapi notes-nya untuk kalian nih, di situ tuh ada peringatan begini, do not pass. Atau mungkin kalau Indonesianya dilarang melintas. Nah, masalahnya bukan cuma tanda doang, turis lain dan seorang penjaga taman di sana juga udah teriakin Oliver untuk berhenti. Tapi ya, namanya orang penasaran, dia malah nekat menerobos masuk ke pinggir tebing dan pengen berpose lompat di udara seolah-olah lagi melayang. Namun sialnya saat dia melompat untuk bergaya, dirinya tuh langsung kehilangan keseimbangan di udara dan jatuh dari ketinggian 40 meter. Kalian kebayang nggak 40 meter tuh semana? Itu sama aja kayak jatuh dari gedung 13 lantai ya. Jadi bisa dipastikan kalau dia tuh nggak berakhir selamat. Nah, yang mau aku kasih tahu di sini adalah kematian Oliver ini tuh bukan yang pertama di Machu Picchu. So, kalau ada peringatan, apalagi sampai udah diteriakin untuk tidak melebihi batas di suatu daerah, ya udahlah ya ikutin aja. Buang jauh-jauh deh tuh ya rasa penasaran kalian. Kan nggak lucu ya orang meninggal cuma karena pengen foto bagus. Tiga sahabat di air terjun. Tragedi di Yosemite ini benar-benar bikin merinding banget sih. Di hari itu atau tepatnya tanggal 19 Juli 2011, Holmes David, Ramina Badal, dan juga Nino Yakub sedang berlibur di Taman Nasional Yosemite. Nah, setelah mendaki, mereka sampai lah ya di puncak air terjun Vernal. Di sana udah ada pagar pengaman dari besi dan juga papan peringatan yang sangat jelas dalam berbagai bahasa yang intinya itu, jika Anda terpeleset dan jatuh dari air terjun ini, Anda akan mati. Namun, ketiga sahabat ini tuh nggak peduli ya sama peringatan itu. Dan tahu nggak alasannya? Ya, pengen foto-foto sama air terjun itu dari deket, plus nyeburin kaki ke air yang kelihatannya tuh adem banget ini. Nah, masalahnya air yang kelihatan tenang dari luar ini ternyata tuh punya arus yang gila-gilaan karena penuh lelehan salju. Makanya waktu Ramina kepleset, arusnya tuh langsung nyeret dia ke arah jatuhan air terjun. Nah, di sini dalam keadaan panik, Holmes tuh spontan menarik tangannya lah ya, tapi dia terseret juga karena arusnya tuh terlalu kuat. Terus si Nino yang ikut coba nolong juga berakhir sia-sia usahanya. Dalam sekejap ketiganya tersapu dan jatuh dari air terjun setinggi 100 meter itu. Terus yang bikin sedihnya lagi, jasad mereka tuh nggak langsung ditemukan saat itu juga. Iya, jasad mereka ditemukan dalam waktu yang berbeda ya. Ada yang 2 minggu kemudian, ada yang 5 bulan kemudian, dan ada yang beberapa hari setelahnya juga. James A. Young. Di Ohio, Amerika, ada semacam kayak Dufan-nya Amerika gitulah ya yang dijulukin Roller Coaster Capital of the World. Jadi di sana ada puluhan wahana ekstrim. Nah, salah satunya tuh ada wahana Raptor, sebuah roller coaster yang bisa mengebut sampai 92 km per jam. Lalu di tanggal 13 Agustus 2015, sore itu James A. Young, seorang guru berusia 45 tahun, tersadar kalau handphone sama dompetnya tuh jatuh di bawah lintasan Raptor ini. Ya logikanya kalau ada di posisi dia, harusnya lapor ke petugas di sana untuk bantu nyariin kan? Tapi si James tuh nggak sabar. Dia abaikan lah tuh papan peringatan area terlarangnya, terus dipanjat pagar pengamannya, dan masuk ke area bawah lintasan roller coasternya. Alhasil beberapa detik setelah dia masuk, James ketabrak kereta roller coasternya dengan kecepatan 92 km per jam. Dan karena kejadian ini, James tuh langsung tewas dan roller coaster itu pun jadi berhenti mendadak. Ditambah lagi para penumpangnya juga ikut stres karena nggak nyangka ya kalau bakal ada orang yang melintas di bawah sana. Cuma karena satu orang nggak mau nunggu, jadi banyak banget kan yang mengalami trauma seumur hidupnya. Terus investigasi polisi dan inspeksi negara juga memastikan kalau nggak ada masalah sama sekali dengan wahananya, sehingga tragedi ini murni karena keputusan James yang impulsif itu. Victoria La Rocca.
San Francisco itu punya banyak spot ikonik yang salah satunya adalah Land's End, di mana kita bisa ngeliat laut berbarengan dengan Golden Gate Bridge ini ya teman-teman. Selain itu, jalur hikingnya terkenal indah juga. Cuma ya, apapun yang indah selalu ada tapinya kan? Dan kali ini tapinya itu datang dari unsur berbahaya. Kenapa? Karena pinggir-pinggirnya itu langsung tebing curam yang langsung laut gitu. Dan sayangnya di tempat inilah seorang siswa SMA mesti kehilangan nyawanya. Di tanggal 22 Juni tahun 2017, Victoria LaRocca, seorang remaja 17 tahun, lagi jalan bareng dua temennya untuk menikmati sunset di Land's End ini. Masalahnya dia nekat nih ya untuk melewati pagar pembatas dan gak peduli sama tanda peringatan yang jelas-jelas bilang jangan lewat sini. Dari titik itu pemandangannya emang luar biasa banget sih. Tapi sayangnya sekitar jam setengah 7 malam waktu dia tuh mau bangun untuk beres-beres, dia salah langkah teman-teman. Jatuhlah dia dari tebing dan juga menghantam bebatuan. Di sini teman-temannya langsung panik dan juga langsung nelpon bantuan. Ya, tim penyelamat sih udah bergerak cepet banget ya, dimana ada yang turun pakai tali dan ada juga yang pakai jet ski segala. Tapi sayangnya tubuh Victoria sudah terombang-ambing di ombak dan sudah tidak sadarkan diri. Rachel DeYoung. Main-main di sungai itu emang seru banget ya, apalagi kalau sungainya bersih dan juga airnya tuh jernih. Berendam di siang bolong kayaknya jadi impian semua orang deh. Nah, jadi ceritanya Rachel DeYoung dan juga teman-temannya ini tuh habis nonton konser. Terus karena badannya tuh mungkin lengket ya, mereka pengen deh tuh nyari yang seger-seger. Alhasil nemulah ada sungai cantik di sana. Nyeburlah mereka pada saat itu juga. Cuma mereka tuh nggak sadar nih kalau ternyata di ujung sungai itu ada bendungan besar yang bisa melepas ribuan liter air cuma dalam hitungan detik. Ya, tapi untuk konteksnya sebenarnya sih sebelum airnya dilepas bakal ada bunyi sirene yang muncul ya. Namun sayangnya Rachel dan teman-temannya nggak ngerti maksud sirena itu. Mereka kira ini tuh cuma suara biasa karena di sekitar jalur masuk yang mereka pilih gak ada tanda-tanda peringatan sama sekali. Nah, persis setelah sirenenya tuh bunyi, tiba-tiba aja ada air bah meluncur ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa dahsyat. Dalam hitungan detik, aliran tenang di sana tuh berubah jadi arus liar yang mematikan. Dan inilah foto mereka waktu coba nyelamatin diri. Dalam kepanikan, beberapa dari mereka tersapu arus ya. Rachel yang sebenarnya sudah berada di tempat aman, turun kembali untuk menolong temannya si Alice yang sedang terjebak. Nahas, saat mencoba menarik Alice, keduanya malah jadi terseret arus yang deras. Ajaibnya, 6 dari 7 sahabat itu selamat termasuk Alice yang berusaha ditolong Rachel. Namun setelah pencarian selama 8 jam, jasad Rachel ditemukan sudah tidak bernyawa. Dan yang bikin nyeseknya tahu nggak apa? Ternyata baru ketahuan nih kalau rambu peringatan di jalur mereka masuk tuh sebenarnya ada, tapi hilang dicuri 2 minggu sebelum tragedi ini. Lalu yang lebih parah, pihak berwenang tahu papan itu hilang, tapi gagal memasang penggantinya dan menjadikannya sebuah kelalaian yang sungguh berakibat fatal. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.